Mbak Dina, tapi kan ketika Putin memutuskan untuk melancarkan serangan ke Rusia itu akan direspon atau sudah direspon dengan rentetan sanksi ekonomi yang diberikan oleh negara Barat, terutama Amerika dan sekutunya. Dan itu tentu akan mempunyai dampak yang cukup merusak bagi perekonomian Rusia. Ini bagaimana kalkulasi Putin ini bagaimana? Itu sepadan atau tidak dengan Ukraina itu? Ini yang menarik karena itu sudah dihitung oleh Putin sepertinya. Jadi kalaupun sanksi ekonomi itu muncul dan betul-betul diterapkan, sebenarnya yang paling rugi justru negara-negara anggota Uni Eropa. Kenapa? Karena mitra terbesar nomor 2 dari perdagangan Rusia itu adalah negara-negara Uni Eropa. Dan yang langsung akan menjadi korban bukan perusahaan-perusahaan besar di Uni Eropa per se, tapi masyarakat umum. Seperti penduduk biasa ya, dalam beberapa hari ini mereka harga gas di musim dingin yang sangat dingin ini, itu langsung naik lebih dari 2 kali lipat. Kemudian harga bahan-bahan pangan, karena rupanya bahan pangan seperti gandum, itu impor dari Rusia. Ya, kemudian produk-produk hasil ternak seperti susu, keju, kemudian sayur-sayur dan buah dari Eropa itu akhirnya jadi sulit kan masuk ke Rusia, harus mempertimbangkan itu. Tentu saja yang nantinya nggak punya income atau terganggu income-nya adalah penduduk Uni Eropa juga. Jadi sebenarnya kalau Rusia sendiri dia sudah diuntungkan kan dengan harga minyak bumi yang meroket akibat kejadian ini kan, dia justru malah surplus. Jadi ini satu hal yang menarik, sepertinya salah perhitungan juga dari pihak Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan kata lain, sanksi ekonomi ini tidak akan menghentikan petualangan Putin di Ukraina untuk saat ini, Mbak Dina. Dia masih udah menghitung sepertinya ya, bahwa selama beberapa waktu ke depan, mungkin beberapa bulan atau malah beberapa tahun ke depan, ini dia masih akan survive. Apa ini yang terjadi kalau seandainya ini akan dibiarkan oleh Amerika? Artinya seandainya Ukraina pada akhirnya harus jatuh ke tangan Rusia. Apakah Ukraina akan ditinggalkan seperti misalnya dalam kasus Georgia dengan Ossetia atau misalnya dengan Crimea? Itu kan negara-negara Barat pada akhirnya hanya sekedar ngomong saja, sekedar memberikan sanksi ekonomi, toh pada akhirnya juga tidak memberikan respon yang diharapkan, misalnya respon militer atau respon serangan balasan terhadap Rusia. Apakah ini akan terjadi juga nanti di Ukraina, terutama di 2 wilayah itu? Ya bisa, karena memang timingnya kurang tepat juga ya. Ini Ukraina kan berusaha untuk punya daya tawar lebih ceritanya. Bukan hanya terhadap tetangganya di Uni Eropa, tapi juga di tingkat global gitu ya, bahwa dia pemain yang penting. Tapi pada faktanya memang situasi perekonomian negara-negara tetangga, kemudian juga Amerika Serikat, tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan penuh seperti misalnya yang dibayangkan oleh Presiden Ukraina ini kan adalah deployment ini ya, senjata, pasukan gitu kan. Nah, itu bisa dibayangkan dalam situasi pandemi seperti sekarang, dan Biden juga sebenarnya belum ready sepenuhnya untuk masuk ke medan yang baru. Ya, pada akhirnya dia harus menciptakan narasi lagi kan, dan sekarang ya akhirnya rasa ditinggal gitu kan si Ukraina. Itu konsekuensinya, timingnya kurang tepat ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.